Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya, dan bagikan ke semua grup kalian, bantu komen, bantu like. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah support, udah jadi penonton baru, penonton yang setia, penonton baru yang lagi jumpa dengan channel ini, channel Madura Manis ini. Aku doakan agar segala urusannya dipermudahkan dan dijauhkan dari penyakit, dan diberikan kesehatan, dan dijauhin dari api neraka, dan diselamatkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ini sekarang mau menyampaikan tentang antara menuju surga atau neraka. Ini kalau di YouTube aja ngambil video orang bisa bisa pelanggaran hak cipta. Terus sama polisi, kalau misalnya jadi bandar narkoba bisa ditemu. Apalagi kalau sama Allah nggak bisa ditemu, karena Allah ini lebih canggih daripada YouTube, daripada polisi, lebih canggih. Kalau sama YouTube ngambil videonya orang, lama kelamaan bisa ditemu jadi pelanggaran hak cipta. Terus sama polisi, kalau orang jadi bandar judi, jadi bandar narkoba, suka membunuh, pasti ditemu juga, lama kelamaan ditemu. Nah, kalau sama Allah itu ya, kalau ngerjakan, contohnya ngerjakan pencurian, ngerjakan perampokan, terus nggak pernah puasa di bulan puasa, dan nggak pernah sholat, nah itu langsung ditemu sama Allah itu ya, langsung ditemu. Tapi yang bakal nerima siksa kalau dia udah mati, terus di hari kiamat dia masuk surga, masuk neraka. Jadi manusia ini nggak usah macam-macam, usahakanlah perbuatan untuk kebaikan, karena di dunia ini ya, kesenangannya itu cuman sebentar, nggak bakalan lama. Hidup kita ini, umur kita ini paling lama paling nggak sampai satu tahun. Kita ini ya dari bayi kembali ke bayi lagi kan. Kalau
pertama lahir dari rahimnya orang tuanya, nggak pakai baju, ya nggak pakai senang benang pun nggak melekat dia di badan kita. Terus kita baru lahir kan nggak ada giginya. Kalau udah lahir lama-lama bisa tumbuh giginya. Terus tumbuh-tumbuh, kalau udah tua giginya tuh bisa habis, bisa nggak ada giginya kalau nggak dirawat. Ya kalau dirawat, soalnya tiap hari gosok gigi, lakuin ya. Ini aku nih nggak, gigi yang aku ini ya bukannya nggak dirawat, tiap hari aku dirawat. Soalnya kalau nggak dirawat kan baunya nggak enak. Nah, karena gigi aku ini ya, kalau aku sakit gigi langsung minum puyer, jadi gigi kayak ini. Kayak itu. Kalau kita ngerar badan kita, roh kita, jasmani kita, badan kita, roh kita ya, kalau dengan sholat, dengan pekerjaan yang baik, insya Allah kita ini akan menuju ke surga jalannya. Roh kita ini bisa senang dia di alam akhirat nanti. Kalau roh kita selama hidup ini ya perlakuan buruk semua, umur kita dibuat untuk nyolong, nipu orang, ngerampok. Itu roh kita ini cuman seneng dunia ini cuman sebentar, gak bakalan lama. Jadi usahakanlah cari kesenangan dunia sama akhiratnya, biar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Jangan cari kesenangan di dunia aja, terus di akhiratnya nggak dicari. Kalau kesenangan dunia ini gampang banget kalau kesenangan di dunianya. Apalagi buat mau kesenangan sampai senang di kebahagiaan di akhirat, itu lebih gampang. Karena kalau mau bahagia di akhirat itu ya nggak pakai bayar. Sholat nggak pakai bayar, puasa nggak pakai bayar. Iya kan, itu rukun Islam ada 5 ya. Ini yang wajib kita kerjakan. Yang pertama baca syahadat. Yang kedua ini sholat. Sholat ini nggak bisa ditawar berapapun, karena sholat ini udah harga pas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit harus sholat. Selama kita bisa bernafas, masih bisa bergerak, organ tubuh kita ini harus sholat. Terus yang ketiga puasa. Kalau puasa ini masih bisa ditawar. Kalau nggak mampu untuk berpuasa, nggak puasa nggak apa-apa. Terus yang keempat, zakat ini ya, yang mampu memberi yang nggak mampu untuk memberi zakat. Terus yang kelima ini
rukun Islam yang kelima ini, naik haji ke Baitullah. Kalau kita ini ya mampu biaya, mampu tenaga, naik haji itu bagus. Tapi kalau kita udah nggak mampu, tenaga nggak mampu, biaya nggak mampu, nggak apa-apa kalau nggak naik haji. Bukan itu lain sama sholat. Kalau sholat tuh mampu nggak mampunya harus sholat, karena sholat itu nggak bisa ditawar lagi. Kalau haji masih bisa ditawar. Kalau nggak mampu biaya, nggak mampu tenaga, kita nggak bisa naik haji. Karena naik itu ya, naik haji itu ya dibilang wajib ya wajib. Tapi kalau kita udah nggak mampu biaya, nggak mampu tenaga, nggak apa-apa nggak naik haji. Tapi kalau punya biaya, ayo kita kita ini harus punya niat pergi ke naik haji. Kalau tenaga kita kuat, biaya ada, harus naik haji. Tapi jangan kalau naik haji itu biayanya dapat dari hutang, gak usah. Takutnya nanti setelah pulang dari Mekah, terus orang yang ngasih hutang itu nagih kita. Gak usah kalau mau haji cari hutang, gak usah. Biarlah kita ini cari harta yang rezeki yang halal. Kalau ada seumpamanya tiap harinya pendapatan anggaplah 5 juta, satu hari 5 juta, anggaplah ini yang anggap rezeki yang halal. Buat makan 2 jutanya, terus 3 jutanya ditabung. Kan kalau udah udah 1 bulan udah 90 juta. Nah, itu kalau 2 bulan kan 180. Nah, itu usahakan ditabung ke bank haji. Nah, kan enak kalau gitu. Kita pulang haji bahagia ketemu sama keluarga, nggak ada hutang, nggak dikejar hutang, kan enak. Iya, jadi kalau mampu biaya mas sama tenaga, ayo kita usahakan punya niat naik haji. Usahakan jadi haji yang mabrur. Dan kalau udah haji, usahakan perlakuan tuh yang buruk, yang punya rasa iri, dengki, dihilangkan. Biar kita haji tuh bisa jadi mabrur. Jadi kalau udah haji, tingkatkanlah ibadah kita, tingkatkan amal kebaikan kita kalau udah naik haji. Biar kita naik haji tuh ya yang berjuang antara hidup dan mati itu ada gunanya.
Kan kalau mau mengerjakan haji itu perjuangan itu hidup antara mati. Dia mau mengelilingi Ka'bah ya. Kan banyak orang itu. Kalau kita jatuh diinjak-injak orang. Ingat itu. Kita juangkan mengerjakan haji untuk kebersihan hati kita. Nanti kalau udah pulang ke negaranya, dia bikin kotor hatinya lagi. Jadi usahakanlah kalau udah naik haji, usahakanlah perbuatan itu harus baik. Jadi kalau udah naik haji ya, jaga hati kita ini dari kekotoran, dari rasa dengki, dari rasa iri. Itu jauhkanlah semua. Biar kita naik haji itu ya biar berguna. Biar walaupun kita naik haji, setelah pulang ke negaranya kita buat amal yang buruk, itu nggak ada gunanya. Yang naik haji, yang bayar mahal-mahal, yang kita berjuang di waktu ngeliling Ka'bah itu kan percuma. Ayo kita kalau udah naik haji itu ya, usahakanlah jaga hati kita dari kebersihan. Hilangkanlah kalau udah naik haji, hilangkanlah rasa buruk itu, rasa dengki, rasa iri itu dihilangkan. Oh iya, aku belum ngingetin. Jadi bagi semua saudara-saudaraku yang udah jadi penonton setia, yang baru nonton, yang baru jumpa dengan channel ini, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktunya. Dan ingatlah kematian kita. Karena hidup kita ini ya pasti diakhiri dengan kematian. Jadi kalau diakhiri dengan kematian, ayo kita harus mencari pesangon untuk yang mau dibawa ke kubur, biar kita selamat dari siksa kubur. Ayo kita tiap hari ini usahakan tingkatkanlah amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Kita harus tiap hari berjuang dengan godaan setan yang terkutuk, biar setan itu nggak bisa mendekat di hati kita. Ya udah dulu ya, durasinya udah mau masuk ke 20 menit. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Dari aku buat konten pertama ceramah kayak ini sampai sekarang, semoga saudara-saudaraku bisa sadar sedikit demi sedikit. Dan kalau ada perkataanku yang salah, aku mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan apabila perkataanku ada yang menyinggung perasaan saudara-saudaraku, aku mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ya udah, sampai di sini dulu, sampai berjumpa di konten berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.